Kata Imam Abdullah Al-Haddad, pangkal atau tabah cetak daripada semua kemaksiatan itu ada 3. Asalnya itu cuma 1. Orang bisa iri, orang bisa hasud, orang bisa ria, orang bisa sombong. Pangkalnya, sebabnya, dalangnya cuma 1. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat wa qaddara al-arzaqa wal aqwat wa athaba 'alal a'mali shalihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurihi wujudil kainat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqati amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qabihun bil muridi ay yahsida man wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrihi bal yanbaghi lahu ay yafraha bihi li'annahu sara 'amdan lahu wa jinsan yatagawwa bihi wal mu'minu kathirun bi akhihi bal alladhi yanbaghi lil murid ay yuhibba bi batinihi wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nasi ala tariqillahi wa ishtighali bi ta'atihi wa la yubali afadaluhu am fadalahum fa inna dzalika rizqun minallahi subhanahu wa ta'ala yatakhassu bi rahmatihi man yasha. Wa fil qalbi akhlaqun katsiratun madmuma lam nadhkuruha hirsan 'ala al-ijaz wa qad nabbahna 'ala ummahatiha wa ummu jami'i wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya fa hubbuha ra'su kulli khati'atin kama warada wa idza salimal qalbu minhu qad salaha wa safa wa saluha lil mukasyafa bil asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ala al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa ghurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bisa duduk bersama, kembali bermuajahah di salah satu kediaman saudara kita, yaitu keluarga besar Nasrul, yang dimana kita doakan semoga keluarga besarnya dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, diberkahi rezekinya, disemangatkan dalam ibadahnya, dan semoga keluarga besarnya diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, dan semoga kita semua yang hadir ini diberikan umur nikmat yang membantu kita taat dan semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abdullah Al-Haddad menjelaskan kepada kita pada malam hari ini, sedikit ana sampaikan. Beliau mengatakan, wa qabihun bil murid ayyahsida man wafaqahu ala tariqihi. Hal yang tidak baik juga bagi seorang murid bila mana dia itu hasud, punya sifat hasud kepada orang-orang yang berada satu jalan dengan dia. Itu tidak baik bagi seorang murid. Murid, setiap orang yang mau dibimbing menuju Allah itu murid. Bukan hanya murid itu dibatasi bagi mereka yang duduk di bangku sekolah, duduk di bangku pesantren.
Tapi murid secara hakikat adalah murid yang mau dididik, dibimbing, dibersihkan hatinya oleh seorang guru untuk menuju perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang tidak baik bagi seorang murid kalau dia itu punya perasaan atau sifat hasud kepada orang yang satu jalan dengan dia. Biasanya ada orang, kita itu tidak mungkin hasud dengan orang lain, tapi hasud dengan orang yang satu jalan dengan kita. Anggap satu majelis atau satu sekolah dengan kita. Kalau ada perasaan seperti itu tidak baik, tidak boleh. Kecuali kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hasud itu diperbolehkan dalam dua hal. Yang pertama, hasud dalam ilmu, itu boleh. Hasud dalam ilmu seperti ini. Ini orang kok bisa punya ilmu? Ini orang kok bisa punya ilmu, kan? Kenapa Anda nggak bisa? Jadi sehingga dia itu berusaha dengan sendirinya, dia itu akan menguatkan dirinya untuk bisa menjadi seperti orang tersebut. Nah, itu hasud yang seperti itu boleh. Contoh, ini fulan kok bisa ahli ibadah, kok Anda nggak bisa? Ada orang mak pinter, engkau mah tak bisa. Jadi hasud seperti itu boleh. Kemudian yang kedua, boleh kita hasud itu kepada orang yang diberi harta, yang hartanya itu dihabiskan untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu. Itu boleh hasud. Contoh, ente punya teman. Ini kan ente satu teman, satu majelis, satu kelompok. Kemudian salah satu dari temannya ente orang, Allah kasih rezeki. Dia punya uang banyak. Ente lihat ini orang suka bagiin uang. Ente lihat ini orang suka bagiin sedekah kepada fakir miskin. Ente lihat temannya ente belikan baju orang yang nggak punya pakaian. Sehingga tergugah, tertarik hatinya ente untuk bisa meniru dia, maka itu hasud boleh. Oh, si Aji sukses, masa Anda nggak bisa? Oh, si Sipul jadi orang ahli ibadah, kok Anda nggak bisa? Oh, si Ilham ini jadi orang yang taat, kenapa Anda nggak bisa? Terus begitu terus. Hasud seperti itu diperbolehkan. Selain daripada itu nggak boleh. Selain daripada itu nggak. Apa itu hasud? Hasud itu hakikatnya engkau menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu tidak diberikan kepadanya, justru nikmat itu agar berpindah kepada dirimu. Itu hasud namanya. Terkadang orang yang hasud rela nikmat itu walaupun tidak dapat oleh dia, yang penting jangan jatuh kepada orang tersebut. Itu hasud namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu enggak baik bagi seorang murid. Wa awanahu ala amrihi, yang mana orang tersebut, jadi kalau kita ini punya teman, enggak boleh hasud dengan teman kita. Ya, kecuali dalam dua perkara tadi. Wa awanahu ala amrih, yang mana teman kita itu yang satu jalan dengan kita, kebiasaan dia itu senantiasa membantu urusan kita. Bal yanbaghi lahu ayyafraha bihi. Tapi kalau kita punya teman yang satu jalan, satu pemikiran, satu majelis, satu kelompok, satu organisasi, satu pondok, justru kita lebih senang kalau ada dia. Kenapa? Karena dia bisa bantu kita. Kalau kita salah ditegur, kita salah dinasehat, jangan malah kita musuh, jangan malah jadi kita ini hasud, enggak boleh. Li'annahu sara aunan lahu. Karena dia itu akan menjadi penolong. Maka sebaik-baiknya orang itu seperti apa? Orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau ditanya, Habib, saya ingin jadi orang yang baik, cukup seperti apa? Anfa'uhum linnas. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian penting bagi kita itu untuk mempunyai rasa tolong menolong. Ini zaman sekarang telah terjadi orang acuh tak acuh. Kalau bahasa Jawanya dewe-dewe, sendiri-sendiri, masing-masing. Kalau kata bahasa Inggrisnya karepet hibi. Mau seorang, bikut hibi. Jadi kalau ada acara ndak ditolong, kalau ada kematian nggak ditolong, kalau ada apa nggak ditolong. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, memberikan pelajaran, peringatan kepada kita. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita ini saudara.
mun syahadat pada, nabi pada, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, saudara. Apapun latar belakangnya, siapapun dia, dari mana dia, suku apa dia, selama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, itu saudara kita. Maka kita harus memperbaiki hubungan kita. Zaman sekarang terjadi di kota-kota. Satunya meninggal, wala ditanya, wala ditanya. Wala dibantu, wala apa. Nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini manusia, makhluk sosial. Butuh yang namanya bantuan dengan orang lah. Butuh interaksi. Kita ini butuh. Jangan merasa, oh apa-apa saya bisa, apa-apa saya bisa. Jangan. Supaya kita ini tidak merasa jadi orang yang paling baik. Jadi kita harus berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan orang. Sehingga kalau kita perlu apa-apa dan kita tertimpa musibah, mungkin orang-orang di sekitar kita akan membantu kita. Maka jangan sampai kita itu saling bermusuhan. Karena yang namanya pertemanan, orang-orang yang berjalan menuju Allah bersama-sama itu dapat membantu kita, kata Imam Abdullah Al-Haddad, menguatkan kita. Wal mu'minu katsirun bi akhi. Jadi orang yang beriman itu ciri-cirinya dia itu lebih banyak menolong saudaranya. Ada yang lebih hebat lagi. Apa yang lebih hebat? Engkau menahan kebahagiaanmu agar kebahagiaan itu diberikan kepada orang lain. Itu sangat luar biasa. Engkau menahan kebahagiaanmu dan kebahagiaan itu engkau berikan kepada orang lain padahal engkau membutuhkan kebahagiaan itu. Paham maksudnya? Jadi ente korbankan diri ente. Demi apa? Melihat saudaranya dalam keadaan bahagia. Oh, zaman sekarang tidak ada yang seperti itu. Sedikit. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut masih menolong atau peduli kepada saudara. Kan membeda orang kepatian entar ditanyaki. Ucapkan takziah. Bela sungkawa. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah kuatkan hatinya, semoga Allah sabarkan. Jangan siapa yang mati. Oh si fulan, oh alhamdulillah untung mati. Jangan. Ya. Karena kita ini orang Islam, selama tertanam masih cahaya la ilaha illallah, kata sebagian para ulama, disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Syarah Tankihul Qaul, Tankihul Qaul Al-Hadits, itu disebutkan bahwasanya selama cahaya iman masih ada di dalam diri hati seorang mukmin, maka dia tidak akan pernah kekal selamanya di dalam neraka. Lantas kalau kita ada orang Islam mati, oh untung dia mati. Untung dia mati. Jangan. Terus doakan, ya Allah semoga dia diangkat derajat. Begitu. Itu ciri-ciri orang yang mukmin. Balil ladzi yanbaghi lil murid ayyuhibba bi batinihi wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nas. Maka sayogyanya seharusnya sebenar. Nah, itu kalau bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya. Seharusnya bagi seorang murid apa yang harus dilakukan? Ayyuhibba bi batinihi. Dia harus mencintai saudaranya itu dari dalam lubuk hatinya. Banyak orang itu cintanya cuma yatasonna'u. Apa yatasonna'u? Pura bu? Oh, mun ya ada engki kaater. Ya ada. Ibu dia, patek je. Orang ngacer je. Thank you. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak boleh berpura-pura yatasonna'u. Enggak boleh. Kurang ajar. Enggak boleh. Jadi seorang murid harus mencintai dari dalam hatinya, dari dalam sanubari. Wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nas, dan dia mengungkapkan perasaan cintanya itu, kasih sayang, tolong menolong, kepeduliannya kepada saudaranya itu dibuktikan, diusahakan, ditampakkan di khalayak orang banyak. Supaya apa? Bukan kita supaya dikagumi, dipuji. Kalau bahasa ini di alam. Bukan. Oh sebenarnya supaya alam orang enggak. Kita menunjukkan kecintaan kita kepada saudara kita supaya orang lain tahu. Oh begini loh persaudaraan umat Oh begini loh pentingnya yang namanya saling mencintai karena Allah. Gitu. Jadi kita harus berusaha
Kalau kita punya teman, kalau kita punya saudara, sesama muslim, kita itu mencintai dari dalam lubuk hati yang dalam, kemudian kita berusaha untuk menunjukkannya di hadapan orang banyak. Kemudian, sehingga orang-orang tersebut dapat bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nas ala tariqillah. Naam. Jadi orang tersebut mencintai saudaranya, berupaya untuk membuktikan dengan hal yang nampak zahirnya di halayak ramai untuk bersama-sama menuju Allah. Wal istighal bi ta'atihi, dan dia itu menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wala yubali afadaluhu am fadalahum. Ini yang sering Anda sampaikan. Orang yang betul-betul itu cinta menuju Allah, seorang murid yang betul-betul ingin meraih ridha Allah, dia tidak peduli mau manusia mengagungkannya atau keagungan yang ada pada dirinya. Dia tidak peduli. Ada orang kan, kau ini enak, kamu ini enak, kamu dimuliakan orang. Oh iya jelas dong, aku hafal Quran. Dia itu berarti menganggap orang lain mencintai dia karena dia itu sadar kalau di dalam dirinya dia itu memiliki keistimewaan. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul karena Allah, dia tidak peduli. Mau di dalam hatinya ada keistimewaan, mau di dalam hatinya ada keilmuan, mau di dalam hatinya punya kelebihan, mereka tidak peduli. Yang mereka peduli itu bagaimana caranya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Makanya kata beliau, jangan engkau peduli dengan orang yang memuliakanmu. Wah, kita ini zaman sekarang, ya, ada orang yang hormat sama kita, cinta sama kita tertipu langsung. Jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Aro mainnya setan. Ada ki mun sering cium tanah, sering mulja ki, wah, engkau lebih mulja dari. Kemain di setan. Akhirnya dimainkan oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Am fadalahum. Atau keutamaan-keutamaan yang memang ada di dalam hati kamu. Ya, ente punya keistimewaan, punya ilmu, ente keistimewaan punya harta, ente jangan tertipu dengan itu. Kalau kita punya ilmu, kita nggak boleh sampai terpedaya atau tertipu dengan ilmu yang kita punya. Karena di situ setan akan senantiasa merusak bagaimana keilmuan kita. Apalagi dengan caci maki. Apalagi dengan ucapan. Apalagi dengan hinaan orang. Wah, itu jangan didengerin. Kalau kita berjalan, kita acelen Gusti Allah. Acelen Gusti Kanjeng Nabi. Cale. Oh, cak peduli. Cak peduli. Jangan peduli. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna laumata laim." Orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya dua. A'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna laumata laim. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Cirinya orang yang beriman itu dua. Dia akan saling mengasihi terhadap orang yang mukmin dan dia akan tegas kepada orang kafir. Nah, zaman sekarang ini banyak orang-orang yang saya ceramah katia Habib Rizik, ya, katia ulama-ulama mulamba metur bade ke Alawi Karongan. Itu bukan sedikit sebeci. Itu bukan sedikit yang mencela. Itu bukan sedikit yang ingin merusak daripada perjuangan beliau. Oh, mun kiai ngak ruah, kir-kikir cak toro. Oh, mun Habib ngak ruah, kir-kikir cak toro. Tapi yang kita ambil pelajarannya, apakah beliau peduli dengan orang yang seperti itu? Apakah beliau akan berhenti dalam dakwanya karena gara-gara dicemooh dan dicela? Tidak. La yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang seperti itu tidak akan takut walaupun seisi dunia mencaci maki mereka. Yang hak sampaikan hak, yang batil harus disampaikan Oh, berapa kali beliau pengen dibunuh orang. Nah, kalau ente lihat ceritanya Habib Rizik itu, di sniper rumahnya. Kayak Alawi berapa kali percobaan pembunuhan. Tapi apakah itu akan menghalangi semangat beliau dakwah? Tidak. Maka kita ini justru malu. Beliau yang sepuh-sepuh aja semangatnya, himmanya kuat. Masa kita yang muda-muda himmanya lembek. Baru dikasih hujan sedikit, nggak datang ke majelis. Baru diputusin pacar, nggak datang ke majelis.
Urusannya apa ente orang gitu? Hah? Makanya jangan sampai kita peduli dengan hal-hal yang tidak baik yang menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika rizqun minallahi wa huwa subhanahu wa ta'ala yatakhassu bi rahmatihi may yasha. Jadi kalau ada keutamaan yang Allah berikan di dalam diri kita masing-masing, jangan tertipu, jangan sombong, jangan berbangga diri. Kenapa? Karena itu anugerah pemberian dari Allah. Yatakhassu bi rahmatihi may yasha, yang dikhususkan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil qalbi akhlaqun katsiratun madmumah, dan mesti dicatat kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, di dalam hati kita ini yatin abe sing-masing ria beda sifat, beda akhlak, sebeda yang dalam hati ya banyak saya coba penyakit ngatir banyak. Kemarin sebeda pak telok banyak kata Imam Abdullah Al-Haddad penyakit atir ya. Beda higit dia artinya dendam. Kan mendendam dia tak boleh. Pokok engkau bib munta'abi ni bengeruah bin kota ibu kiring laki di maapai ngabin orang. Tak boleh, tak usah. Biarkan dia sekuat apapun engkau menggenggam, kalau dia bukan milikmu dia akan lepas. Paham? Lam nadhkuruha hirsan alal ijaz. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, saya ini enggak bisa membahasnya semuanya dengan perinci. Hanya sebagian yang saya bahas, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Kesimpulannya kata beliau, wa qad nabbahna ala ummahatiha, tapi kami telah memberikan peringatan kepada kamu semuanya bahwa pangkal-pangkalnya penyakit hati itu 3. Apa kemarin? Sombong, riya, dan apa lagi kena? Pengajian betul. Kok dekuk mengaji serongi bapa. Tak lemejep, lah bingung. Penyakit yang ate, pangkal kata Imam Abdullah Al-Haddad beda telok. Ada 3. Yang namanya sombong, riya, dan apa riya? Bangga diri. Bangga diri itu namanya ujub. Pengen dipuji itu kalau bahasa kerennya pamer. Kelopai boleh tak ya ngaci? Mata kiri huruf. Wa ummul jami'i wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya. Jadi kata Imam Abdullah Al-Haddad, pangkal atau tabah cetak daripada semua kemaksiatan itu ada 3. Asalnya itu cuma 1. Orang bisa iri, orang bisa hasud, orang bisa ria, orang bisa sombong. Pangkalnya, sebabnya, dalangnya cuma 1. Apa? Hubbud dunya. Cinta lebur dekatun. Waliyadu billahi min dzalik. Fahubbuha ra'su kulli khati'atin kama warada. Sebagaimana dalam hadis kata Habib Abdullah Al-Haddad, cinta kepada dunia adalah pangkal atau kepala puncak daripada segala macam keburukan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah pangkal segala keburukan. Makanya jangan sampai kita itu terlalu cinta kepada Benih tak oleh nyari dunia, oleh cari dunia lah aku sampai ke Brunei, ke Malaysia oleh. Saya tak oleh mencinta Paham cinta dunia? Takut tak ada. Saya sare sampai mati. Saya berkeluar sampai takut mati dia ada takut. Wa minal muhlikatil azimah. Ini harus disampaikan nih. Perhatikan baik-baik. Di antara hal yang sangat berbahaya yang dapat membinasakan kita, dahsyat kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Hubbud dunya wa iradatuha. Cinta dunya bentero nga'uliyatun. Aja penyakit paling bisa penyakit yang dapat menghancurkan seseorang. Wa syiddatil hirsi 'alaiha war raghbati fiha. Allah. Penyakit yang sangat dapat membunuh kita, benih serangan jantung. Benih apa boleh? Sakit apa lagi yang bahaya? Kencing manis, bukan. Penyakit yang paling berbahaya kata Habibullah Al-Haddad, wa syiddatil hirsi 'alaiha war raghbati fiha.
terlalu besar ambisi ingin dapat dunia. Tahu? Tahu ambisi? Tak tahu. Ini sir. Ambisi ini ngotot. Pokok engkau harus oleh PC tidak remajaran. Seengkena tak haram kalah. Naudzubillah. Yang pertamanya tak pandai ngadu domba orang, akhirnya jadi orang yang pandai ngadu la pola anna tero nyariatun. Naudzubillah. Siapa orang yang saya kening penyakit dia, wa minal muhlikat. Itu di antara sebab kehancuran kebinasaan orang, hubbud dunya wa iradatuha. Cinta dunia dan menginginkan Dak remeh bicara tandena supaya tahu aja abak dia libur ke dunia. Di antara tandena orang yang cinta dunia wa ikrahatul maut. Takut mati. Takut orang mau takut mati aja berarti cinta dunia. Dikit tanya Kaki macam umur lah 40. Masih muda mana pula. Masih kuat nih. Ketika sakit, ya Allah, aku takut mati. Takut mati. Yang ditakutkan itu persiapan apa yang kita bawa ketika menemui Kalau mati udah pasti, udah usah takut. Udah pasti. Wa hubbul jah wal mal. Di antara yang dapat membinasakan kita cinta kedudukan dan juga cinta wa kasratul harsi 'alaiha wasyuh wal bukhlu. Allah. Cerai, pelit, termasuk di antara hal yang dapat membinasakan seseorang. Fajami'u hadhil madhkurat min sifatil muhlikat wal akhlaqil madhmumah. Ari yang saya sebut encang Habib Abdullah Al-Haddad, aneka saja termasuk sifat-sifat saya dapat mengancoraki orang ben andi akhlak saya tak sah. Nah, saya tidak punya akhlak yang bagus yang seperti itu. Wa man ahabbad dunya wa aradaha wastadahdusu 'alaiha wa adhamatil gharbatu fiha faqad ta'arrada bidzalika li khatril 'azim wa wa'id minallahi syadid wa minallahi syadid. Qala ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaiha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya Allah. Tadi orang yang melebur ke dunia, lebur ke perkara-perkara harta bencakapin saya berde dunia ya. Bi pangeran beri tapi berde setong syaratnya. Apa syaratnya? Wa wa'idin minallahi syadid. Kekal nga oleh ancaman bencenci dari Allah kala ben seksa seperti. Tak apa lah kala aku dunia jangan Allah. Kaki teroa di abid kala. Kaki teroan dia paling soki kala. Tapi mun sampai kaki lalai ibadah kasengkok gara-gara dunia nah. Kenangan beda. Kenangan apa? Ada tempatnya. Siapa yang menginginkan dunia kata Allah wa zinataha dan juga kenikmatan perhiasan-perhiasan di dalamnya nuwaffi ilaiha kami berikan kepada mereka. Beri aja Allah. Mau dunia, mau soki, kempang. Beriin Nabi Allah. Ya, atas apa yang mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti itu tidak akan pernah merasa dirugikan. Tetapi kata Allah, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Kecuali api yang menunggu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa habita ma sana'u. Semuanya hangus lulu lanta apa yang mereka usahakan. Ibadahna ancor, amal solehnya hilang. Apa? Karena terlalu berlebihan berharap dunia dan cinta kepada dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Terus dia mecaran bim orang salah ku jawab. Apakah termasuk cinta kepada dunia? Nah, apa kata beliau? Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengutip satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir raqib. Kaki dia mentro ngala dunya. Atau nyari dunya seperti orang yang menunggangi, cuma bawa bekal yang diperlukan saja bagi orang yang musafir. Jadi kakek mentero cinta ke dunia, harus tak boleh. Terus bagaimana tujuan kita kerja itu? Hanya mengambil sebagian, sebagaimana seorang yang melakukan perjalanan hanya membawa perbekalan yang dibutuh. Wal iyadu billahi min dzalik, yancam sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa hammuhu dunya
syattatallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang di waktu paginya, yang pikirannya isinya cuma dunia, syattatallahu alaihi amrahu, maka Allah akan meluluh lantahkan segala urusannya. Jadi jangan tedung ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Beniji saya ketungeng, beniji saya keluar dari sana. Tapi langsung, aduh palang. Tanggal aku anda remang, macam lo kalau belu. Saya pertama pikirannya tun, atau deh iya. Jangan tedung, beni alhamdulillahilladzi ahyana. Beniji ya, saya pikir, aduh palang. Tangan mbek kalau pai saya beri bakat. Pikirannya dunia. Syattatallahu alaihi amruhu. Allah akan meluluh lantahkan keinginan kapi pancor kapi Allah. Waliyadu billah. Wa farraqa alaihi dai'atahu. Niscaya Allah akan menghancurkan segala apa yang menjadi aktivitasnya. Ente punya rencana ini, aktivitas ini, pekerjaan ini hancur. Kalau ente bangun tidur bukan muji Allah, justru ente memikirkan dunia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kemiskinan itu berada di hadapan matanya ente. Senantiasa menghantui ente kemiskinan itu. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia, harta tidak akan datang kepada mereka kecuali sebatas apa yang ditakdirkan atau ditentukan bagi mereka saja. Kalau bagiannya ente 50, ya 50. Mau anyonglet ke rumah, nah mungkin bisa. Maka itu kalau pengen kita ini dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bangun tidur langsung memikirkan atau ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Mau tidur ingat kepada Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika. Mau makan ingat Allah, Allahumma barik lana fima. Cak remeyaki bismillah. Paling sedikit kalau kita tidak hafal doa, minimal baca Nah karena itu pengajian ini tidak lain disampaikan, kita ngaji sama-sama belajar. Tidak ada yang merasa lebih baik di sini, tidak ada yang lebih merasa mulia. Kita belajar sedikit demi sedikit, lawanan canoreng. Yang penting malah. Habib telok penyakit ateh, tak bisa buang kakapi, buang tu ngetong. Yang pertama sombong. Oh, mun angkong kok tak bisa, Bib. Kok mudur, Bib. Angko soalnya. Oh, pola ria buang, ria pamer. Buang pamer. Habib, saya bisa berhasil menghilangkan ria, tapi saya enggak bisa menghilangkan hasud. Enggak masalah. Sedikit-sedikit enggak langsung pas telok elang. Buat teti wali lagi. Jadi wali. Pelan-pelan satu-satu. Nanti hilang sombong, timbul lagi. Sampai lambat terakhir menutupi kajian kita, ada orang datang kepada salah satu syekh, namanya Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri didatangi orang. Wahai syekh, setan itu tidur enggak? Hah? Kok tanya? Setan tidur enggak? Kata Imam Hasan Al-Basri, mun setan tidur, engkau bengkak kita kira titi pasar, titi wali, tak kira bede pasar. Jadi kok sebengkak kira budaya pasar, lupa tikir, kan lakukan setan. Mangkan kita tedung, setan tak tedung. Mun sampai setan je tedung, 5 menit, engkau bengkak kita boleh. Ada maksiat ada. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, engkau ria cinta Allah ciptaaki setan. Apa? Karena untuk menguji sebesar apa kecintaanku kepada Allah. Segala sesuatu itu butuh uji. Oh, makanya Rabi'atul Adawiyah menamakan jalan spiritual kebatinannya, masalah ruhaninya menuju Allah disebut jalan mahabbah, jalan cinta. Nah, karena itu kalau kita nggak bisa membuang semuanya, buang sikit-sikit. Yang penting niatkan, ya Allah, hadirnya saya di majelis, datangnya saya ke majelis, niat sebagaimana datangnya dan hadirnya kaum solehin, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon ki andi penyakit hati, punya penyakit hati, semoga Allah bisa berikan kita kekuatan untuk membuang penyakit hati dalam hati kita. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dunia dan akhirat. Dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari
dan dapat kita sampaikan kepada keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna